Oke, kita bergeser dari informasi tersebut, kita ke informasi lain, kasus pencabulan 40 orang anak di bawah umur oleh pelakunya yang merupakan seorang tukang parkir yang juga menjadi ketua geng motor, ini akhirnya bisa diungkap oleh pihak kepolisian. Perbuatan bejat tersangka yang mencabuli 40 orang anak yang berusia 11 hingga 13 tahun ini berhasil terungkap setelah adanya laporan dari keluarga yang anaknya menjadi korban. Diketahui ada 40 orang korban ini, satu orang korbannya perempuan, sedangkan sisanya sebanyak 39 orang adalah laki-laki. Dari pengakuan tersebut, ia melakukan perbuatan keji ini karena dugaannya dan juga klaimnya menuntut ilmu hitam. Sementara dari kesaksian korban yang merupakan anggota geng motor mengaku ia tak bisa menolak keinginan tersangka karena mendapat tekanan dari geng motor yang dikepalai oleh tersangka sendiri. Oke, untuk mendalami mengenai 40 anak yang menjadi korban kekerasan seksual, kita akan bergabung dengan AKBP Setio Bimo Anggoro, Kapolres Bengkalis. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolres. Assalamualaikum Pak Kapolres, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rati. Ya, sejauh ini bagaimana penyelidikan dari pihak kepolisian terkait kasus ini, Pak? Ya, dapat kami jelaskan bahwa terhadap perkara tersebut kami telah menetapkan satu orang tersangka dalam perkara ini atas nama AA atau alias Bang Pen panggilannya terhadap perbuatan pencabulan kepada 40 orang anak di bawah umur. Jadi perkara ini memang muncul karena adanya satu laporan di tanggal 15 September kemarin. Dan dalam waktu 1 hari setelah kami mengumpulkan alat bukti yang cukup, kami menetapkan tersangka. Dan pada saat proses pemeriksaan kami mendapatkan alat bukti diantaranya adalah rekaman dan foto yang ada di handphone tersangka. Dan dari situ kita mengidentifikasi adanya korban-korban yang lain hingga mencapai 40 orang. Oke, artinya informasi tersebut betul ya bahwa ada satu perempuan dan total 39 lainnya ini adalah laki-laki. Ke-39 ini memang merupakan seluruhnya anggota geng motor dari yang bersangkutan atau ada dari kelompok lain, Pak Kapolres? Ya, dapat kami jelaskan bahwa memang sejumlah 40 orang itu terdiri atas 39 anak laki-laki di bawah umur dan satu orang anak perempuan di bawah umur. Dari 39 orang laki-laki anak di bawah umur ini adalah semuanya anggota dari klub namanya PMC, itu Variasi Motor Community. Jadi ini untuk meluruskan pemberitaan juga, bukan geng motor tapi hanya komunitas variasi motor di mana anak-anak ini biasa datang ke rumah tersangka untuk memvariasi motornya, mungkin warna motornya, kemudian ada stiker dan lain sebagainya. Dan anak-anak ini saat datang ke situ, kemudian mereka masuk dalam komunitas, mereka dibujuk dan dipaksa untuk melakukan pencabulan di rumah tersangka. Pak Kapolres, kalau berbicara mengenai modus pelaku ini seperti apa ya Pak? Sehingga anak-anak ini apakah memang ada ancaman sehingga anak-anak ini tidak berani untuk mengungkapkan kasus tersebut atau gimana? Ya, modus operandi dari tersangka ini pada saat anak-anak itu berkumpul di dalam rumahnya, kemudian mereka dibujuk rayu, kalau mau masuk dalam komunitas mereka juga harus melakukan perbuatan pencabulan berupa oral seks kepada tersangka, dan ada juga menerima ancaman kepada tersangka ini, kalau tidak mereka akan melakukan tindakan kekerasan kepada para korban. Oke, tapi disampaikan tidak sih Pak bahwa aksi ini itu sudah dilakukan sejak kapan? Ini tidak bisa mendengar suaranya, Mbak. Pak Kapolres? Ya. Sudah sejak kapan begitu Pak aksi ini dilakukan kepada anak-anak tersebut? Oh ya, untuk sejak kapannya kami menduga kurang lebih selama 1 tahun terakhir ini berdasarkan bukti-bukti komunikasi antara korban dengan tersangka, namun kami masih mendalami adanya potensi kemungkinan korban-korban yang lainnya yang mungkin sampai sekarang belum teridentifikasi. Oke, Pak, penasaran dengan pelaku ini Pak, dengan tersangka. Apakah tersangka ini juga memiliki keluarga Pak? Ya,
Tersangka memiliki keluarga dan berdasarkan hasil pemeriksaan, pada saat melakukan pencabulan yang dilakukan di rumah pun ada istrinya di dalam rumah dan memang istrinya dikunci oleh tersangka ini dalam kamar saat tersangka melakukan aksi pencabulan kepada anak-anak ini. Oke, kalau Pak, begitu, ya. jeratan hukuman apa yang akan dikenakan kepada tersangka ini, Pak? Maaf, Mbak. Untuk ancaman hukuman dan juga pasal yang disangkakan terhadap tersangka, Pak Kapolres? Baik, terhadap tersangka kami duga melanggar pasal 82 ayat 1 junto pasal 76 huruf E Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling sedikit 5 tahun, paling lama 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah.